untuk thalabul ilmi utawa ngaji ing dalam bulan suci Ramadan. Kenikmatan kala wau monggo kita syukuri sesarangan kanthi nikmat syukur bil lisan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten kitab Az-Zuhad karanganipun Ibnu Ruslan dipun dawuhake wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini mukadimah saged. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka semua amal ibadahnya yang dilakukan tanpa dengan dasar ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dalam kitab Syarafatul Qorib inggih menika kitab Bajuri nggih karanganipun Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang mensarai kitab Fathul Qorib inggih menika takribipun karanganipun Imam Abi Syuja. Dipun dawuhna samangke ini ada kaitan yang saya sampaikan kemarin pertemuan yang ketiga di pertemuan 4 ini. Bahwasanya orang Islam nanti pun ada istilah jahil yang ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Jahil yang ma'dzur itu apa sih? Orang bodoh yang uzur. Orang bodoh atau orang mukmin yang bodoh itu seperti apa orang muslim yang uzur? Yaitu orang yang hidup di tengah-tengah peradaban manusia. Katakan saya tak gambarkan nggih, hidupnya di tengah hutan, di tengah alas gitu ya. Sehingga akses ke kota, akses ke pengajian tidak ada. Di lingkungannya nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Tapi dia beragama Islam. Dia beribadah tanpa ilmu sah, Pak. Kalau gambaran semacam itu. Itu namanya orang bodoh Islam yang ma'dzur, dihukumi uzur. Orang yang jauh dari ustadz, jauh dari kiai, tidak ada biaya transport untuk mengaji ilmu agama. Dia beragama Islam, sholat angger sholat tanpa ilmu itu sah. Yang nomor 2, jahil ghairu ma'dzur. Orang bodoh yang tidak diampuni Allah. Seperti apa? Orang muslim yang hidup di komunitas banyak kiai, banyak ustadz yang bisa menerangkan ilmu agama, fikih dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau mencari ilmu, tetapi dia tidak mau ngaji, entah alasan apapun terlepas dari alasannya, maka ketika dia beribadah menurut Ibnu Ruslan, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya, puasanya, hajinya, Pak, tidak diterima Allah. Sehingga dalam konteks ini perlu ada istilah taksir dan ghairu taksir. Tak kembangkan lagi. Artinya gini, ada kita hidup di lingkungan para kiai ustadz yang banyak bisa menerangkan ilmu agama. Kemudian kita yang penting ngaji. Secara Jawane ngoten. Mbah paham mbah ora sing penting ngaji. Masalah paham hukum paham ngaji orang wajib, Pak. Yang wajib apa? Datang ngaji. Jadi wajibnya di situ. Jadi kita paham itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Mendatangi majelis ilmu itu yang wajib. Ketika ada seorang muslim ikut pengajian atau mencari ilmu, namun dia tidak paham diterangkan, beribadah bagaimana? Dia tidak paham, tetap sah. Kenapa? Dia sudah berusaha, berupaya mencari ilmu. Ini namanya bodoh yang tidak taksir. Taksir itu apa sih? Sembrono, Pak. Taksir artinya. Jadi bodoh yang tidak taksir. Yang taksir tadi hidup di lingkungan komunitas banyak kiai ustadz yang bisa menerangkan ilmu agama, namun dia enggan untuk belajar ilmu agama. Makanya di sini dilabeli bodoh yang taksir, sembrono. Nah, oleh karena itu pokoknya kalau jenengan ini kalau wasiat sampai mati wae. Kalau pesen kalian jenengan di rumah ada pengajian apapun itu ikuti, Pak. Dalam rangka apa? Melepaskan status kita agar tidak diberi label bodoh yang taksir. Ada ulama, ada kiai ustadz yang bisa ngaji. Kenapa kita tidak ikut? Nah ini yang membahayakan umat Islam di akhir zaman. Mereka Islamnya hanya kuantitas, tidak kualitas. Ini kalau singgung ada Islam kamiyah, ada Islam kae
fiyah. Islam kami ya hanya cenderung ke kuantitas jumlah saja, tetapi dia bodoh tentang keislaman. Ya, itu namanya Islam kuantitas. Berbeda halnya dengan Islam kualitas. Dia berislam namun tahu tentang apa yang ada di dalam ajaran agamanya, itu apa? Ada usul fikih, ada usuluddin, ada fikih, ada tasawuf. Secara garis besar di dalam Islam ada 3 pokok hal. Yang pertama usuluddin. Usuluddin adalah teologi, Pak, ilmu tauhid. Itu namanya usuluddin, dasarnya agama. Pun kita harus tahu ilmunya sebenarnya. Yang kedua fikih. Fikih hal kaitan masalah ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, politik, itu maksudnya fikih. Oke, termasuk al-jinayah itu hukum pidana kalau di dunia kampus kita, oke. Dalam bahasa namanya jinayah, hukum pidana, hukum perdata, munakahah, ada semuanya. Itu nanti masuk di kategori ilmu fikih. Ilmu tasawuf, ilmu hakikat, kados niki. Ben awake dhewe saged nglungguh kemana, ben awake dhewe ora seneng pamer, ora seneng ngrasani wong, gelem tawakal, gelem syukur, gelem qanaah, itu jenenge ilmu tasawuf. Kados mengaten niki nggih. Nah niki kita ngaji sebenarnya ngaji tuwa, ilmu tuwa niki asine. Cara tingkatan ngaji nggih usuluddin, teologi kalau di pesantren. Terus setelah itu diimbangi fikihnya ya. Tapi ini sudah melonjak lebih tinggi ilmu tasawuf, rodok ilmu tuwa nek kula ngarani niki karena urusan kaitan hati. Kaitan hati, kaitan sikap, bagaimana kita melungguhkan manah, melungguhkan hati kita agar menjadi insan yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, monggo kita lajengaken pengaosan kitab Mukasyafatul Qulub, mencaraosaken cerita kala wingi nggih dereng rampung pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala musannif rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa mata'ana bi ulubihi fit dharaini amin. Kalau ingin ceritake wa fi daqaiqil ahbar, lan iku dipun sebatake wonten kitab Daqaiqul Ahbar. Niki kitabe pun nanti kalau ngaji teng Pondok Sarang niki. Kitab Daqaiqul Ahbar kecil, Pak. Kitab tentang cerita-cerita motivasi kita. Dinukil oleh Imam Ghazali, disebutkan dalam kitab napa? Niki. Itu namanya nukilan, gitu, diambil dari kitab ini, dikumpulkan, dinukil. Wa fi daqaiqil ahbar disebutkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Yu'ta bi abdin yaumal qiyamati faturajjahu sayiatuhu. Nanti kelak di hari kiamat diceritakan dalam kitab Daqaiqul Ahbar bahwasanya hamba Allah nanti, setiap hamba nanti akan diberikan Allah catatan amal perbuatannya di dunia ini. Delalah catatan amalnya itu, Pak, ketika ditimbang fatarajjaha sayiatuhu, maka lebih unggul, lebih berat apa? Amal kejelekannya daripada amal kebaikannya. Ini ketika diberikan Allah buku catatan amal kita, ditimbang Allah. Lebih berat yang mana perbuatan kita? Apakah amal hasanat atau sayyi'ah? Ternyata hamba di sini setelah ditimbang oleh Allah amalnya, maka yang unggul adalah amal kejelekannya. Setelah itu, fayu'maru bihi ilan nar. Kemudian seorang hamba tadi diperintahkan Allah akan dibawa ke neraka. Dimasukkan ke neraka karena amal kejelekannya lebih mendominasi daripada kebaikannya. Fatakallama sa'ratun min sa'arati ainaihi. Kemudian setelah laki-laki orang tersebut dibawa ke neraka, ada sehelai rambut, Masya Allah, ada sehelai rambut dari beberapa rambut. Niki niki rambut apa, Pak? Hidup. Nah, hidup benar sekali. Mana nih kok kewangilan ya. Min sya'arati ainih, rambut meripat berarti apa? Hidup. Ngono saya. Saya uji di mana ya. Min sya'arati ainih, saking pira-pira rambutnya hidup meripate wong. Ataqulu ya Rabbi wa rasuluka Muhammad. Qala man baka min khasyatillahi haramallahu tilkal ain 'alan nar. Kemudian rambut tadi, Pak. Rambutnya yang sehelai rambut dari hamba Allah tadi yang hendak dimasukkan di neraka berbicara di hadapan Allah. Memang jelas semua anggota tubuh kita nanti yang bicara, Pak. Lesan kita dikunci, lesan senengannya hoax, senengannya berbohong,
Berretorika itu mulut kita di dunia ini senengannya berretorika, nggak perlu mas manis bicarane, nah, itu mulut dunia Pak. Di akhirat dikunci sama Allah. Qurannya mana mengatakan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cari Quran. Surat apa ini Pak? Yasin ya. Jadi pada suatu hari nanti mulut-mulut akan dikunci oleh Allah. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya dibicara, tangannya bisa berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakinya bersaksi. Ya, jadi organ tubuh nanti semuanya yang bicara. Mulut yang tukang bohong dikunci oleh Allah, nggak bisa berkata-kata. Ya Allah. Dan di sini bulu rambut mata berbicara di hadapan Allah, mengatakan ngeten, ya Allah, wahai Tuhanku, bahwasanya Rasul utusan kau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika di dunia, rambut itu sampai iso ngomong ngoten, man barang siapa yang pernah menangis di dunia, menangisnya karena takut kepada Allah, bukan karena nangis diputus pacarnya, tidak masuk ini Pak. Bukan karena nangis tidak hutangnya banyak, tidak ada debt collector, tidak. Tapi nangisnya karena takut kepada Allah akan siksa Allah. Haramallahu tilkal ain 'alan nar. Maka Allah akan mengharamkan mata tersebut untuk dibakar di neraka. Pertanyaannya, kan hanya mata saja yang diharamkan Allah. Apakah jasadnya termasuk? Nah, memahami hadis semacam ini, kita harus menggunakan disiplin ilmu yang namanya ilmu usuluddin. Ilmu usul fiqh, usul fiqh, ilmu balaghah. Itu kita gunakan. Nah, di pondok lengkap Pak. Santri salaf itu wah kajian kitabnya ratusan, semua disiplin ilmu ada. Makanya alhamdulillah sing pondok salaf utamanya karena ilmunya lengkap. Jadi untuk memahami ini harus pakai disiplin ilmu usul fiqh gini. Jadi Allah Ta'ala ngendika itu, atau lewat hadis Nabi, itu namanya ngeten, min itlaqul ba'di urida bihil kul. Allah mengungkapkan kata-kata sebagian, tapi yang digendai keseluruhan. Min itlaqil ba'd wa urida bihil kul. Ilmu usul fikih pagi. Jadi yang digendai itu sebagian, kemudian yang diucapkan sebagian, tapi yang digendai keseluruhan. Hadis Nabi mengatakan yang tidak terbakar api neraka matanya saja. Masa yuk sing ora kobong matane tok itu lagi. Lah untuk memahami ini harus pakai disiplin ilmu usul fikih, Pak. Waduh, sampean enggak mungkin kita terus memahami hadis Quran tanpa ilmu, bahaya. Mesti sesat Pak Raden. Harus ada gurunya, harus ada seperangkat ilmu untuk memahaminya. Makanya kita syukur alhamdulillah ulama-ulama Nusantara kita alim-alim, Pak. Pinter-pinter kabeh, jos-jos kabeh. Dengan disiplin ilmunya tadi ini, kalau syukur nggak di Indonesia nih, ya ini jos-jos ngalim-ngalim ya, karena memahami Quran hadis itu tidak hanya qala ta'ala dibaca, oh bahaya tenan. Contoh gitu. Contoh memahami hadis yang tidak menggunakan disiplin ilmu. Contoh, kalau zaman cilik bar SD mondok teng Sukolilo Sultan Agung, ngalih MTS gitu. Saya membaca hadis Nabi ngeten, man tarokas sholata faqad kafaro. Saya memahami, tak baca terus terjemahnya, tak wocok. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Waktu itu hati saya bergejolak Pak. Jadi bingung karena teman-teman saya banyak yang tidak sholat. Apa kita kafiri lagi yo? Aku bingung sekali. Karena saya baru mondok, belum tahu ilmu apa-apa, jujur mau hadis tanpa penjelasan ulama, tanpa diterangkan kiai, belum tahu disiplin ilmu memahami hadis. Bahaya sekali. Nyuwun sewu, radikalisme, embrio radikalisme itu ya karena ini memahami tekstual Quran hadis tanpa disiplin ilmu, tanpa guru, langsung moco qala ta'ala qala Nabi, rusak Islam diatur koyo ini. Setelah itu saya bingung Pak Tri. Mau sok bulu-bulu kafir kata yo tidak tahu sholat di sini mau beling aja Pak. Jadi mau modal kan enggak wajar ya sini sacile. Ono sing gak tahu sholat ya, ada yang sholatnya motor macam-macam ya. Lah kula niku mikir ya apa iki jenenge kafir yo. Setelah itu setelah lama saya ngaji saya paham. Ternyata yang dimaksud hadis itu adalah orang itu meninggalkan sholat dikatakan kafir adalah ketika dia meninggalkan sholat dan berkeyakinan hukumnya sholat tidak wajib.
Nah, itu baru kafir. Berarti menafikan kewajiban sholat. 5 waktu maksudku nggih. Nah, sholat duha memang ora wajib, tahajud ora wajib gitu. Nah, ini okay. Jadi yang dimaksud hadis itu adalah ketika meninggalkan sholat dan berkeyakinan sholat hukumnya tidak wajib, itu yang kafir, keluar Islam seketika, Pak. Naudzubillah min dzalik. Kemudian itu yang kafir. Kalau meninggalkan sholatnya hanya karena kaslan itu keset, Pak, wegah, aras-arasan. Tapi di Islam mau masih meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, itu tidak kafir, tetapi fasik. Jadi fasik itu orang Islam yang melakukan dosa besar. Contoh, minuman keras, zina, totohan, ya. Kemudian tadi ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Dia masih muslim tapi statusnya fasik. Fasik itu apa sih? Orang yang melakukan dosa besar tapi masih Islam. Nah, ini konsekuensi fasik dalam ilmu fikih nanti bahaya sekali. Dia tidak sah menjadi saksi nikah. Dia tidak sah menjadi saksi di pengadilan. Dia tidak sah menjadi wali. Nah, ketika memang kefasikannya ditampakkan kepada orang banyak. Contoh, mabuk dan jalan-jalan ngetoi, Pak. Itu nek mabuk pun jauh kamar ditutup dikunci, mabuk diri harus ngerau. Itu belum dikatakan fasik secara orang banyak karena tidak mengetahui. Tapi kalau sudah ditampakkan kefasikannya di hadapan orang banyak, dia tidak boleh menjadi saksi nikah, tidak boleh menjadi wali nikah. Sampai nih ngaji bab fikih baik ke situ gitu. Makanya nyuwun sewu, wong Islam wong lanang utamane iki, nek bar nglakoni dosa, aja mbok cerita-critake wong. Malah wah aku lho, jos tenan. Wong wedok tak rentengi kabeh umpamane ngoten nggih, sange banggane. Minuman sejam sakat. Ini kan ngawur iki, ngawur. Ora usah critake ngono lho ya. Ben awakmu akhirnya dilindungi pangeran aslinya, tapi berhubung kowe gampang ngawur cerita kalau gini kesalahanmu dengan banggamu, akhirnya kamu di stop Allah Ta'ala nggak sah menjadi wali nikah. Lah walinya siapa? Boleh kamu wakilkan kepada kiai, nanti besok kiai, Pak Kiai atau Pak Dini atau Pak Dini kan rawan nih. Kalau di desa biasanya ya biasa hari dipercaya kiai ini, dikon makil ke wali ini. Makanya kalau sering ngawin gitu Pak Trino Mas. Anggah tua biasa kalau makili ngawin gitu. Kau aja tukang nyatet. Karena kau itu bukan mengawinkan, pencatatan, yaitu hanya mencatat. Ngawin ke siapa? Ya walinya aslinya, urutannya bapak dan seterusnya. Biasanya orang tua merasa bodoh dan sebagainya, biasanya ngandalke kiai ini Pak, jaluk tolong Pak, ya ini gitu tolong anakku jenengan akad lah dan ampun kau itu sebetulnya jenengan ya untuk nakal sithik kau niku. Oh balau kabeh di kau ya wae kuliah jaman kuliah kurang ajar karo-karuan. Tes menang jadi kau naik ngawur. Jadi orang usah diwakili kau, mending ulama, mending kiai sing mbok anggap ngalim, sing mbok anggap soleh jalui niku langkung barokah. Paham nggih? Nek sakit ampun kau soalnya wong nggih lawas paling ngono kae lah wong. Boleh ya, ampun. Dadi yakin jenengan kalih sinten kiai ini jenengan teng griya napa sinten sing anggap tiyang alim, tiyang soleh iku mah langkung sae. Bon. Kita lanjutkan cerita tadi. Kemudian sampai mana tadi ya? Wa inni baqitu min khasyatika ya firallah lahu wastahlisu minan nar bi barakati sya'ratin wahidah. Kemudian apa tadi? Bulu mata tadi itu berbicara di hadapan Allah, ya Allah, saya di dunia pernah takut kepada Engkau sehingga aku menangis meneteskan air mata, maka Allah dengan alasan itu bulu yang pernah tertetes oleh air mata, maka Allah yastahlisuhu minan nar, maka Allah menyelamatkan hamba Allah tadi yang catatan amalnya yang jelek mendominasi dimasukkan neraka, akhirnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Barokahnya apa? Hanya sehelai bulu mata yang pernah dibuat menangis karena takut kepada Allah. Ya Allah, nanti nangis betul jadinya. Nangisnya karena apa sih? Kanat ana syarah tabki min khasyatillah fid dunya. Mon titik. Wa yunati Jibril najafan fin fulan bi sya'ratin wahidah. Kemudian malaikat Jibril memanggil hamba Allah tadi yang hendak dimasukkan ke neraka, dipanggil untuk diselamatkan dari api neraka. Barokahnya apa? Ketika di dunia mata kita pernah kita gunakan menangis karena takut kepada
Allah. Wa fi bidayatil hidayah kasebab wonten kitab Bidayatul Hidayah idza kana yaumul qiyamah ji'a jahannamu tazaffara zafratan. Ketika nanti datang di hari kiamat, maka datanglah api jahanam. Api jahanam yang mulat-mulat. Fatajassau kulla ummatin ala raqabiya min hauliya. Kemudian semua umat manusia ketika nampak di hadapannya api neraka yang mulat-mulat tadi, Pak. Sampai ndeprok. Wong nek wedhen ndeprok mboten. Nah, sampean taruh genderuwo, nek wedi terus duwe prok, Pak. Lemes ndedes ndeprok. Nah, ini sama. Nanti umat manusia ketika di hari kiamat melihat api yang begitu besarnya, sampai dua prok, Pak. Ya Allah, lemes sampai, lemes ndedesen. Dondo prok dhewe ya Allah. Kemudian hal ini disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa tara kulla ummatin jasiyatin. Nah, niki Qur'ane nggih. Niki Qur'annya. Wa tara ningali sapa sira kulla ummatin ing suwabun umat, baik dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman nanti. Kamu melihat umat, setiap umat jasiyatin dobrok. Kenapa dobrok? Disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena melihat api yang begitu besar, dia takut apakah api ini akan menyiksa aku nanti, sehingga saking lemesnya, saking berdiri dobrok. Masya Allah. Ala raqabi ing atase dengkule dobrok, dengkulonen. Kullu ummatin tat'a ila kitabiyah. Kemudian setiap umat nanti dipanggil Allah persatu persatu untuk menerima kitab catatan amalnya di dunia. Semuanya memikirkan dirinya sendiri, nafsi, awakku selamat apa ora, awakku selamat apa ora. Tidak pernah memikirkan anaknya, tidak memikirkan suaminya, apalagi memikirkan mantannya. Seraku berkepikir belas. Nang hari kayak semacam itu, mantanku selamat apa ora ya. Serap penting ya. Orang tua orang dipikir, anaknya orang dipikir, saya dipikir nafsi. Awakku selamat ora, awakku selamat ora. Makanya syukur alhamdulillah awake dhewe niki nggih dikersakna Allah iman Islam. Loro, Pak. Iman sinyal kuat dalam hati. Kalau saya gambarkan iman itu apa? Ibarat sinyal kuat. Karena apa? Dengan iman kita mau sholat, dengan kita punya iman kita puasa, dengan kita punya iman kita zakat, kita infak sedekah, kita ngaji termasuk tarawih, itu karena adanya sinyal kuat daripada iman. Nyuwun sewu, saya ibaratkan gini. Iman ibarat sinyal kuat. Kalau sinyal kuat apa, Pak? Pak Rasul, 3 apa 4G, Pak? Apa pakai mudeng, Pak? Ibarat 4G, Pak? 4G apa versi? 4G. Sing ali sinyal iki. Mun. Katakan katanya Pak Rasul sinyal kuat itu 4G. Di HP ada aplikasi macam-macam, ada Instagram, Facebook, TikTok, ya. Terus banyak aplikasi. Ketika sinyalnya kuat, sampai membuka aplikasi YouTube, terus langsung nyaut boten. TikTok langsung nyaut boten. Itu ketika gambaran sinyal kuat, imannya kuat. Sama dengan kita seorang muslim, ketika iman kita kuat, sholat langsung sholat, imannya sinyalnya kuat. Zakat langsung diperintah Allah zakat, kita langsung sinyalnya kuat, iman langsung zakat. Puasa, seorang muslim imannya kuat, langsung dia puasa. Itu ketika muslim imannya mukmin, muslim mukmin, imannya kuat, sinyal akan bentuk ibadah apapun pun cepat melaksanakannya. Berbeda ketika muslim mukmin sing dhaif, sinyalnya lemah. Buka TikTok pasti moyer sampai kudu emosi apa yang dibawa anting moyer. Instagram mode moyer. Nah, ini banyak orang muslim tapi imannya lemah, ono sholat dindandi. Apalagi mah gak sholat. Dikon poso marah gelem poso mangan. Itu wong muslim, wong mukmin tapi muslim tapi napa imane lemah. Sampean bisa melihat seseorang sebenarnya gampang mendeteksi seseorang apakah imannya dia kuat atau tidak, mudah. Lihatlah dari bentuk ibadahnya. Ya, jadi iman kuat, iman lemah dilihat dari bentuk ibadahnya. Itu cara mendeteksi seorang muslim yang betul-betul mukmin. Karena apa? Kalau mukmin itu perilaku batin, itu mukmin, Pak. Bentuk kondisi batin yang tak tampak itu namanya mukmin. Kalau muslim perilaku zahir yang tampak, kayak kita sholat jamaah, itu muslim, Pak. Kita poso kita muslim.
Ngaji ini segini muslim. Sesuatu yang tampak empiris itu namanya muslim. Perilaku zahir lah, luar itu namanya muslim. Tapi perilaku batin namanya apa? Mukmin. Enggak tampak, tapi bisa dilihat dengan perilaku apa? Zahir atau luar. Masya Allah. Syekh Puji baru datang. Rana Syekh Puji sepi saya itu undang-undang terus orang kawan. Pada jasa boleh kelola singakan. Nah, ini mana ya rondo sinyal teri lah, orang sampai 4G lah. Dia carry soalnya masalah itu. Sinyal kuat apa? 4G. Ya kita 4G ini 3G lah, 3G lah ya, 3G. Sampai sini sinyalnya ya, alhamdulillah. Jangan nyantol, alhamdulillah. Selanjutnya saya. Faida atu anna rosami'u laha taghaidan mazafiran tasmau yafruha min masirati khamsimi'ati amin wa kullu wahidin hatal anbiya yaqulu nafsi ya Allah. Ketika mereka yang sudah diberi Allah catatan amal dan amal mereka lebih mendominasi daripada amal baiknya, maka mereka digiring Allah untuk mendatangi neraka. Yang mana neraka itu Masya Allah ngeri sekali, apinya mulat-mulat sehingga sampai terdengar di radius 500 tahun Pak. Jadi jika ada api besar ya, jangan mulat-mulat. Mulat-mulat suara gemuruhnya ini diceritakan wonten kitab ini masiroti khamsumi'ati amin. Kalau radius perjalanan jarak tempuhnya itu 500 tahun. Bayangkan seperti apa dahsyatnya siksanya Allah. Makanya kita syukur, balik-balik kalau seneng maring pangeran. Syukur pinaringan iman, pinaringan Islam. Nah kita syukur Pak. Ayam duniawi kita ya butuh tapi tidak terus kita mendominasi urip kita butuh loh ya. Nah kita bisa ngerasake nikmati iman, nikmat Islam. Dunia ya penting tapi kita orang mati mendominasi hidup kita, maksudnya ngoten. Paham ya? Nah kita sadar kayak gini. Bon, setelah itu mereka digiring Allah ke api neraka. Sampai hatta anbiya, para nabinya Allah ini ya, sampai berkata ngeten yaqulu, nafsi, enggak ada yang bisa menyelamatkan, enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal perbuatan kita masing-masing. Makanya di dunia dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia ada ladang untuk kita bercocok tanam yang akan kita tunai nanti di akhirat. Di dunia jangan enak-enakan tok, jangan tertipu daya dengan gemerlapnya dunia sampai kita melupakan amal akhirat. Sejatinya kehidupan bukanlah kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Itu bagi orang akil, orang yang punya akal itu pasti istiqdat mempersiapkan amal perbuatan ibadahnya di dunia untuk kelak kehidupan sejati yaitu akhirat. Itu orang yang katakan al-akil. Akil itu orang yang bijaksana. Al-akil itu maknanya apa? Orang yang berakal atau yang bijaksana pasti dia mengutamakan, memprioritaskan kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kehidupan akhirat sungguh itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Ya kabeh butuh dunia tapi aja terus koyok-koyok awake kita nyembah-nyembah dunia gitu sing elek ning mriku nggih. Tapi kita bisa mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur jadwal kita. Mun titik. Ila sofil anbiya, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqul ummati ya Allah. Bahkan hanya satu nabi yang peduli dengan umatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang lain mengatakan gue lolo. Cara jawane ngoten malah saudara dibahasakan sekarang. Gue lolo wis kowe aku. Nabi Muhammad mboten. Umati malah menanyakan umatku piye kondisinya, umatku bagaimana kondisinya. Diceritakan tentang masalah syafaatul utsma. Nanti setelah proses hari kiamat Allah akan membangkitkan disebut yaumul ba'ats. Ada mizan timbangan amal, ada siratal mustaqim, tahtahu naru jahannam yatalahab. Di bawah api sirat mustaqim nanti itu api yang melahap-lahap, mulat-mulat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh melintas lewat dahulu oleh malaikat Jibril, Rasulullah tidak mau. Masya Allah. Nanti lewat Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad itu disuruh nggak kalian.
Oh, Nabi itu pimpinan khairul anbiya wal mursalin. Bagus-bagusnya Nabi utusan Nabi Muhammad. Makanya dipersailahkan dahulu. Jeneng Nabi, jenengan monggo rumiyin lampah. Kalau Nabi ngerti buri terus, Pak. Ngerti umatku gue selamat atau ora. Dipaksa malaikat Jibril, ya Rasulullah dia melampah rumiyin. Akhirnya melampah tenang. Melampah dua lainnya ngemburi ngerti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe pak dipikir ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi roh akhirnya. Umatnya melintas Shiratal Mustaqim berjatuhan prok 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 wobong mengisor api neraka. Kemudian Rasulullah datang, kalau Ustadz saya dulu menceritakan menggambarkan ngeten. Nek sing ngeluri iwak iki jenenge apa sih? Iki lho saya diuncalke. Jaring lah. Jaring apa jolo? Jolo ya, jala ya, jaring rada lurus Pak nggih. Jaring jala. Lah nek guru gambarke sederhana ngoten. Rasulullah enggak tega melihat umatnya berjatuhan di api neraka ketika nggot Shiratal Mustaqim. Nabi terus tidak enak-enakan tidak. Aku tak nggot dhisik melintas nanti cepat masuk surga, makan enak-enak ketemu bidadari. Tidak. Itu bukan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mikir ke umatnya selamatnya umatnya saya dipikir ke. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah. Barang ngoten Kanjeng Nabi betul gambar kiai kula niku riyen kados dene jaring diuncalke Kanjeng Nabi, Pak. Kalau gambaran lah kita kan enggak tahu hakikatnya seperti apa iki. Ini hanya gambaran saja. Ilustrasinya ngoten lah. Nabi kemudian menguncalkan ya apa? Melemparkan atau menguncalkan bahasa apa? Nabi kemudian menguncalkan jaringnya set ngoten di bawah tadi Shiratal Mustaqim. Siapa yang bisa berpegangan jaring jolone Kanjeng Nabi tadi disebutkan dalam hadis kitab apa itu nggih? Kalau ngaji kali Gus Kamilin kitab menapa nggih? Adkar Nawawi bahwasanya hadis itu ngeten kula jekimutan. Yaitu apa itu jenenge hadis itu menerangkan awan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kalau riyen punya tendensi dalam ngaji, Pak. Oke, cara saya ngaji di pondok. Saya tidak akan beranjak dari duduk saya sebelum saya menghafal 1-2 hadis. Kalau riyen ngoten. Nek ngaji oleh guru kula mboten badhe bubar ngadeg. Kecuali sudah menghafal 1-2 hadis yang diajarkan. Nah ini kalau hafalan kula rada kathah. Boten sombong, memang pamer sithik. Jadi kalau tidak akan beranjak dari duduk kecuali hafal hadis atau Quran dalam kitab, mesti saya hafal. Jadi memang kalau rokok banter mondok, mentok duit yang tua betul rokok buanter. Tapi saya punya prinsip, ketika nyangkruk ngopi rokokan saya harus 1 batang hafal 1 hadis. Nah kalau ngoten, kitabnya kecil tak selen peci kita sempret no, caranya kalau kitab. Itu santai sarang ngoten Pak. Yang rokok saya rokoknya banter gara-gara. Tapi mbok ora penting kowe kerasan cowok emak seneng kerasan nang pondok kan ngoten nggih nang pondok anake sowane lho ngaji mbok sampeyan nang pondok. Alhamdulillah Allah taala bani kesadaran aku dipikiran makku iku wong tani, pakku maco sampai gegere bengklok koyo ngene iku, gegere sampai ireng koyo ngene iku. Nggih biaya anake. Makku tangi bengi ado liwak lele pro dadi. Mosok ngono pondok enak-enak tok. Kalau mikir ngoten, jadi pikiran apa? Akhirnya nggak mungkin aku berian ke orang tua. Kudune aku ngaji, kudune bisa maca kitab, hafal kitab ini harus hafal. Nah itu alhamdulillah diberi Allah kesadaran ngoten. Nek ora yo nang pondok yo ngupah ngopi turatur. Mbok yo bodho tenan. Makanya kadang memberi motivasi wong tua ngandani anak. Kadang anak nggih didoakan ditirakati ben napa padang ati ini diparingi Allah kesadaran dalam mencari ilmu. Kita kembali ke hadis tadi, kan cerita Didi. Dalam kitab Ad-Karnawi disebutkan yang pernah saya hafalkan waktu di Pondok Sarang, saya masih gilingan. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Aulan nasi bi dekat-dekatnya manusia nanti kelak di hari kiamat kata Rasulullah. Aksaruhum alayya sholatan. Yaitu mereka yang terbanyak membaca sholawat kepadaku. Masya Allah. Makanya kita nek sakit gak ada rutinan wiridan mau sholawat nggih sedina ping 1000 atau 3000 bengi bertahajud kan enak Pak ngubungi tasbih cepet lho Pak cerret nggih sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam termanfaatnya kuat sangat sholawat nggih mun lha ini mereka yang dapat ditolong Rasulullah berpegangan jalurnya Kanjeng Nabi tadi
yang sudah masuk di api neraka tadi, yaitu mereka yang terbanyak memperbanyak diri membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat luar biasa. Amalan sholawat itu, makanya ini sakit gadah wiridan khusus tentang masalah sholawat. Baca berapa ribu kali. Niatkan hadiahkan untuk apa? Boleh. Untuk anak ini pondok pesantren, semoga anakku kerasan, ngaji ini gangsar, hafalannya gampang, ngoten memahami kitab gampang, baca sholawat sing kuatah untuk anak. Mak kula iki ceritane ngoten. Angger mak kula niku kan cerita kula. Bib sak krenteke atiku bib ndongakno awakmu terus. Dodolan liwake lho lele panggang. Atiku maca sholawat tak niatno kanggo awakmu. Sampai ngoten tiyang sepahe kepengen berharap sekali anaknya jadi wong pinter wong masya itu orang tua luar. Kula saiki tak bales, Pak. Nang kantor sak kerentek kulo dalan mak motor tahlilan kulo. Maca sholawat tahlilan kanggo wong tuaku mesti niku. Kulo sak kerentek eling mak pak kulo teng dalan wis mesti kulo ndonga Allahumma sholli ala Muhammad, maca tasbih tak niati kerentek hadiahkan untuk orang tua. Akhirnya bisa membalas orang tua. Orang kudu hari Kamis kubur enggak, dimanapun saya berada, kilingan wong tua mesti saya fatihai, mesti saya bacakan tasbih tahmid untuk orang tua. Ngoten nggih. Dan jenengan kawastanan yang soleh ingkang birrul walidin. Birrul walidin, Pak, sebenarnya itu tidak hanya terbatas di dunia mboten. Umpamane kita teng donya nggih. Dereng saged ngepenake wong tua, nyenengke wong tua, maringi daharan sing enak dumateng tiyang sepah. Karena mungkin kita belum mapan ekonominya. Birrul walidin ini ternyata bisa berjalan, bisa dikatakan, yaitu walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Di kuburnya pun kita hadiahkan, umpamanya kita sedekahkan apa untuk tiang orang tua, untuk masjid, untuk pondok, saya niatkan untuk orang tua. Dulu Pak gitu, cerita sedih. Ini nyata nih. Ketika mbok saya meninggal, itu kan sawah-sawah tanah saya. Ini cerita saja, ambil hikmahnya. Tidak semua dibagi ke anak-anaknya, betul Pak. Ada tanah yang untuk emak, biaya hidup, biaya meninggal. Delalah nih emak meninggal, sonder ngangil ke anak belas, duitnya turah, anak orang tau duit belas. Terus macam-macam guys, biaya apapun Pak, tercukupi kabeh diturah. Turah ini kita bagi 3. Siji tak pondok kajen, loro tak wakafin pondok sarang, sing nembe bangun pesantren niku gedung harapan dalam yai. Yang ketiga untuk masjid saya. Waktu niku kula nota ati kula bismillah Gusti, mbok jenengan temokno aku karo mbokku kondisine kaya apa. Kula niki makofke bondonipun mak kangge mak, tulung kula jenengan mimpi ketemu mak kula. Estu masyaallah. Kula niku bermimpi ketemu mak kula. Daleme mak niku ana buah-buahan macam-macam. Tiyang kare Pak kula niku mesem-mesem seneng ngoten. Lah niku ditambah Gusti Allah. Padahal kula terima masjid tak paling sajadah karpet biasa niki. Memang nyata, itu enggaknya 1-2 kali, Pak. Kula pas ngaji minum masjid pahit di barang. Jadi seda sore kan tidur di musala situ nggih. Tak niatkan Gusti, kula ngaji niki estu Gusti. Ganjaranipun kula hadiahke dumateng tiyang sepah kula. Mun kula rasake ganjaran apa-apa kok sak ngoten. Ora dia ganjar kok beres Gusti aman kula. Iki kanggo mak kula tok. To anggere bingko diepeni mak mesam nggo baju sae nggih. Akhirnya nyenengke tiyang sepah walhasil birrul walidin itu tidak terbatas di dunia. Wong tua mati pun kita masih bisa birrul walidin. Paham nggih? Makanya kita jangan pelit maring wong tua. Nang donya uripe kita pelit mati mosok sibuk pelitin. Nah kita iki jenenge nyoro dobel iki. Nyoro dobel iki. Nun kita lajengaken kitab niki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat terhadap umatnya. Fatastaiza umat Muhammadin fi dafiha. Kemudian sebelum nabi memberi syafaat ini, semua umatnya, semua umat itu menolak api neraka yang begitu besarnya agar dia tidak dijatuhkan Allah dalam api neraka. Di dalam hatinya para umat tadi berkata, ya Allah selamatkanlah kami karena kami pernah sholat, karena kami pernah sedekah, wabihakil khosiin, dan karena kami sudah pernah khusyuk dan haknya orang yang berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Api neraka masih membesar, tidak ngefek sama sekali. Kemudian fala tarji'u yunadi Jibril innan nar qad qasadat ummat Muhammad summa ya'ti bi qadahin ma'in fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril datang membawa satu koswah. Mananya nggih gelas ngoten mawon. Ada kecil ngoten nggih gelas katakanlah. Malaikat Jibril membawa satu gelas, di dalamnya ada air.
Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadza farassahu 'alaiha, fa yurassahu 'alaiha fatatfa'a fil hal." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tuangkanlah, sirat-siratkanlah ke sini Mas. Bahasa Indonesia apa, Pak? Ciprat-ciprat itu apa? Hanya loh, enak bahasa Jawa toh, bahasa Jawa beru, sirat ke, diciprat ke. Dari Indonesia ini apa? Dipercik-percik kan? Katanya kalau orang nyusun, oh enak Jawa itu nanti bahasa. Ya enggak Pak, Jawa itu mana nih bro? Pun, kemudian Rasulullah mengambil satu gelas yang diberikan oleh malaikat Jibril tadi, diperintahkan malaikat Jibril untuk menyiprat-nyiprat ke sebuah bahasa Indonesia nih. Nih, jadi memang kita harus membiasakan bahasa Indonesia bagi sarang sudah terbiasa debat diskusi harus bahasa Indonesia. Main bertanya pun bahasa Indonesia. Makanya kemarin Mas Tres ketika tanya bahasa Jawa saya kaget loh, kok bahasa Jawa pertanyaannya itu. Orang apa keren nih ya, harus bahasa Indonesia. Santri harus pinter berbahasa, berdiskusi gitu. Nah, Jawa ya, bon. Jadi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air, menyiprat-nyipratkan air tadi ke api neraka. Seketika fatat fa'afil hal, maka api neraka tadi betul-betul padam. Kemudian fayaqulu ma hadzal ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Loh, ini air apaan? Ketika saya tuangkan di api neraka kok bisa memadamkan api neraka?" Rasulullah kepo, bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Hadza ma'udumu ya sau ummatik." Ya Rasulullah, ini adalah air mata, tetesan air mata dari umatmu yang durhaka kepada Allah. Tetapi mereka bertobat, menangis karena Allah. Inilah tetesan air matanya yang engkau tuangkan kepada api neraka sehingga bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. An umitu an atitu kali tarasyalan nar fatat fa'an nar binillahi ta'ala. Kemudian air mata tersebut dituangkan Rasulullah dan betul-betul bisa memadamkan api neraka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma rzuqni, berdoa gitu, Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khosyatika qabla ayyakunat dumu. Ini doa Rasulullah dengan apa amal ke saya. Artinya gini Pak, Allahumma do Allah urzuqni paring rezeki panjenengan ni ingsun. Ainaya ing mripat loro ingsun. Jenengan paring rezeki tabkiyani kang bisa nangis karone. Makane Pak, wong iso nangis takut karena Allah, sebenarnya itu rizki yang sangat indah, yang sangat agung sekali. Ini yang diminta Rasulullah. Ya Allah, berikanlah aku rizki bisa meneteskan air mata min khosyatika, karena takut kepadamu saya. Hanya takut kepada Allah air mata ini diteteskan. Bukan takut kepada makhluk Allah kita meneteskan air mata. Qabla ayyakuna dulu, sebelum air mata ini tidak bisa menetes lagi. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat duhur ingkang kula hormati, makaten pengaosan wonten siang menika mugi barokai dumateng kita sedaya, betul manfaat ilmu ingkang manfaat. Akhirul kalam saeng kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun diskusi fikih atau napa kula sumanggaken nggih kula sumanggaken.